Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Haryadi Sujatmiko. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang tugas besar perancangan dan analisa operasi konstruksi. Dalam hal ini, kegiatan yang akan menjadi topik penelitian adalah kegiatan pemancangan dermaga dengan studi kasus di proyek dermaga Terminal Bahan Bakar Minyak di Tanjung Batu, Balikpapan. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa jumlah dan komposisi sumber daya dalam operasi konstruksi itu memang sangat berpengaruh dan berdampak pada biaya dan waktu. Nah, makanya dalam hal ini kami akan melihat dan meliti bagaimana sih produktivitas sumber daya, menentukan produktivitas di posisi steady state dan mengajukan rancangan perbaikan operasi dari segi sumber daya. Untuk tinjauan pustaka bahwa kami hanya menampilkan dua saja, yaitu tentang produktivitas, di mana produktivitas adalah satuan eh, jumlah produksi yang dibagi menjadi total waktu kegiatan atau jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu satuan waktu. Umumnya produktivitas adalah rasio keluaran terhadap masukan atau output terhadap input. Ini di sisi kanan merupakan eh, rumus dari produktivitas. Sementara cyclone itu adalah sebenarnya kepanjangan dari Cyclic Operation Network. Nah, model ini digunakan untuk merepresentasikan proses konstruksi yang berulang atau iteratif dengan simbol-simbol tertentu. Dan simbol-simbol yang digunakan dalam cyclone adalah ada beberapa. Yang pertama adalah normal activity yang disimbolkan dengan bentuk kotak, combi activity yang disimbolkan dengan kotak juga, namun ada ujung garis diagonal di ujungnya, simbol node dengan seperti huruf Q, simbol consolidate dan simbol counter. Next. Kemudian kegiatan pemancangan dermaga ini sebenarnya terbagi menjadi 3 siklus kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan darat, kemudian kegiatan transport pancang, dan kegiatan pemancangan itu sendiri. Jadi dapat kami gambarkan eh, kegiatan untuk di pengelasan darat sebenarnya dilakukan dengan sumber daya adalah crane dan juga placemate yang ada di sini atau tatakan ya, dudukan untuk menempatkan tiang pancang. Kemudian tumpukan tiang panjang itu sendiri juga sebagai resources dan juga ada welder ya, cuman dalam gambar ini tidak kelihatan. Kemudian untuk prosesnya sendiri, crane ini mengambil tiang pancang dari tumpukan ini kemudian akan ditransport menuju dudukan placemate, di mana dalam placemate tersebut terdapat 3 slot yang digunakan untuk pemasangan backing ring nantinya dan juga digunakan untuk pengelasan dan juga penutupan atau leading. Kemudian setelah proses pengelasan selesai, maka pipa ini akan diapungkan untuk ditarik menuju tempat pemancangan atau menuju barge, menuju titik pemancangan yang ditemukan. Nah, sesampainya di barge ada di kotak kedua, di panel kolom kedua, nanti tiang pancang yang sudah siap untuk dipancang akan ditarik oleh crane service, kemudian didudukkan di atas barge dan dari sini akan diposisikan di titik pemancangan. Nah, untuk kemudian di hammer sampai dengan final set. Jika memang dibutuhkan untuk pemancangan atau penyambungan tiang pancang di laut, maka akan dilakukan penyambungan pemancangan di laut. Kegiatan dimulai di poin 1, di mana uh, ini adalah proses swing ya, atau menempatkan material dari tumpukan menuju ke tatakan ini ya, atau kita katakan placement. Kemudian setelah proses di sini selesai akan ditutup bagian ini, kemudian uh, dilakukan pengelasan dan juga setelah selesai akan dilakukan pengapungan. Ini adalah proses transport di mana tiang pancang yang sudah dilakukan pengelasan dari sini akan ditarik dengan menggunakan tugboat untuk menuju ke titik pemancangan. Kemudian dilakukan ini positioning dan gambar kelima ini merupakan kegiatan pemancangan itu sendiri. Nah, dalam easy stroke ini kami membagi siklus tadi menjadi 3 siklus yang semuanya nanti akan terhubung ya, menjadi siklus pengelasan, siklus transport, dan siklus pemancangan. Di mana untuk masing-masing kegiatan hampir semuanya menggunakan data stokastik
dan ada yang ada beberapa kegiatan yang deterministik. Contohnya kegiatan yang menggunakan waktu deterministik adalah rehammering dan juga untuk defect welding. Ini kenapa? Karena pada saat pengamatan ini tidak ditemukan, tidak dikerjakan kegiatan defect welding ataupun rehammering. Namun pada siklus keseluruhan, jadi sebelumnya kami mengamati proses ini adalah sebanyak 20 titik. Nah, dalam 20 titik tersebut tidak ada kegiatan defect welding, tidak ada kegiatan rehammering. Nah, inilah mengapa pada kegiatan-kegiatan tersebut kami menggunakan asumsi untuk durasinya adalah 60 menit. Ini uh, uh, dengan asumsi karena pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak terjadi. Kemudian uh, kegiatan bermula pada bottom pipe positioning ya. Jadi dari jumlah tumpukan pancang nanti akan dibagi menjadi dua. Pipa untuk bottom ini langsung diposisikan di posisi oleh crane. Kemudian pipa bottom tersebut akan dilakukan pemasangan backing ring, pengelasan, uh, uh, apa namanya, pengetesan untuk NDT, dan jika tidak NDT-nya tidak masuk maka akan dilakukan defect welding. Namun jika masuk akan dilakukan oleh leading atau penutupan ujung-ujung dari uh, penutupan ujung-ujung dari ujung-ujung pipa. Sementara untuk upper pipe positioning adalah pipa-pipa yang berasal dari tumpukan pancang akan langsung dilakukan leading ya, karena memang pipa untuk upper tidak dilakukan penyambungan. Asumsi pengelasan kita adalah pengelasan satu di darat dan nanti pengelasan keduanya akan di laut. Kemudian dari leading akan dilakukan floating ya. Semua ini menggunakan satu alat crane pemancangan. Makanya di sini kami urutkan untuk prioritas utama adalah melakukan floating ya. Supaya kenapa? Supaya kegiatan ini bisa melepas placemate dan bisa untuk digunakan untuk melakukan positioning lagi. Kemudian setelah dilakukan floating, maka akan ditarik transport untuk dikirim ke barge. Dan kemudian akan dilakukan oleh raider positioning untuk menggunakan crane service dan juga bottom pipe yang tadi sudah diapungkan sebelumnya. Kemudian akan dilakukan kerjaan hammering dengan menggunakan satu alat hammer. Kemudian jika belum terjadi final set, maka akan dilakukan oleh join kedua yang menggunakan welder. Welder ini adalah welder yang berbeda dari welder yang awalnya ada di darat. Ini welder khusus untuk di laut. Kemudian dilakukan oleh hammering selanjutnya. Kemudian setelah dilakukan hammering akan dilakukan fork ini berfungsi sebagai fungsi calendering ya. Ketika dilakukan calendering biasanya akan final set, dan jika tidak final set maka akan di rehammer. Kemudian ini kita ada parameter model untuk simulasi di mana berdasarkan metode pelaksanaan dan konstruksi dan data lapangan. Seperti yang tadi saya sampaikan, di mana ada beberapa aktivitas adalah yang pertama adalah penempatan precast, bukan precast ya, mungkin pipa lebih tepatnya pada placemate, pemasangan backing ring, pengelasan, dan ini sepanjang 40 ya, jadi 2 join, panjang pipa 1 join adalah 1 batang adalah 20 meter, jadi karena 2 batang panjang totalnya adalah 40 meter. Kemudian setelah di welding akan ada pengecekan NDT, penutupan tiang pancang atau leading, kemudian floating, pengapungan, lalu akan di transport menuju lokasi pemancangan dan diangkat ke barge. Kemudian dari barge ini akan diposisikan positioning dengan ke alat hammer, lalu dilakukan hammering. Untuk data pengamatannya dari 20 aktivitas, kami menggunakan asumsi distribusi normal, di mana masing-masing durasi setiap kegiatan ada di kolom rata-rata dan standar deviasinya sudah kami hitung berdasarkan rumus standar deviasi yang ada di Microsoft Excel. Nah, dari data-data tersebut kami akan masukkan ke slide sebelumnya. Ini kita masukkan masing-masing data-data tersebut ke format durasi yang ada di EasyStroke. Kemudian dari situ akan kami modelkan sehingga diperoleh hasil model sebagai berikut. Jadi di sini kami
menggunakan dua kali asumsi ya. Jadi asumsi pertama adalah asumsi kami menggunakan satu barge dan menggunakan dua barge. Untuk kegiatan dengan dua barge, maka produktivitas yang setelah berada di titik steady ini berada di sekitar 125 ya. Itu dengan menggunakan 125 tiang per menit. Sementara untuk steady state uh, dengan menggunakan satu bars itu hampir 0,6 ya, hampir 0,6 titik tiang panjang per menit. Next. Kemudian juga dari hasil pengecekan jumlah set yang panjang yang diapungkan, jika kita menggunakan dua barge, maka antriannya tidak terlalu banyak atau bisa dilihat dari sini ya. Jadi total rata-rata waktu tunggunya itu sedikit dibandingkan dengan jika kita hanya menggunakan satu bars untuk kegiatan pemancangan. Sehingga dari penelitian kami dapat maaf. Sehingga dari penelitian kami dapat disimpulkan bahwa jumlah antrian pada float dengan dua bars ini jauh lebih sedikit dan lebih efisien ya. Dapat dikatakan kecepatan siklus darat sama dengan siklus laut. Terjadi seperti ini, terjadi penumpukan di bars karena memang siklus total di darat, mulai dari swing penempatan di placement sampai dengan floating itu memang lebih cepat daripada siklus yang ada di laut. Sehingga memang jika kita menggunakan satu barge, kita akan lebih lama antriannya ya. Ini nanti mungkin dapat kita buktikan di simulasinya sendiri. Nanti akan kita tes untuk simulasinya. Kemudian kesimpulan yang dapat kami dapatkan dari penelitian ini adalah untuk produktivitas ready state di steady state ini rata-rata produktivitasnya adalah 0,006 unit yang panjang per menit atau titik per menit ya, titik per menit. Sehingga rata-rata jika kita pengen mengetahui berapa menit total waktu yang dibutuhkan untuk satu titik, kita tinggal membagikan 1 dibagi 0,006 atau sekitar angkanya berapa nih? Sekitar 166 menit ya untuk satu tiang atau sekitar 4 jam atau 3 jam hampir 3 jam ya untuk satu siklus. Sementara jika kita menggunakan dua bars maka siklusnya akan 2 kali lebih cepat. Kemudian saran untuk selanjutnya disarankan untuk melakukan penyesuaian jumlah bars karena memang tadi seperti yang di slide sebelumnya kita bisa melihat bahwa antrian ini memang terjadi banyak antrian ya ketika dia hanya menggunakan satu bars, antrian yang panjang yang dihubungkan. Sedangkan jika menggunakan dua bars maka antriannya akan menjadi lebih sedikit. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin selanjutnya akan kami tampilkan simulasi dari easy strobe-nya sendiri. Ya, baik, kami lanjutkan kembali dengan menunjukkan model ya yang tadi sudah kami tampilkan di presentasi. Kami akan mengetes untuk mengerun simulation. Sebelumnya kami akan asumsi kita akan menggunakan dengan limit 100 ya, 100 final set. Jika kami run maka akan menghasilkan, ini asumsinya dipercepat saja. Kita begin. Ini akan membutuhkan waktu sekitar berapa menit ya untuk mencapai 100 final set. Baik, dari simulasi easy strobe kita dapatkan bahwa antrian paling banyak yang ada adalah di floated ya. Artinya pekerjaan setelah pekerjaan leading ya, atau setelah setelah pipa-pipa ini berhasil di weld, maka yang akan banyak menunggu ya, pekerjaan menunggunya ini di floating dan transportnya.
Sehingga yang seperti yang kami sampaikan, ini tadi kami simulasikan dengan menggunakan aktivitas barsnya cuma dua ya, atau menggunakan satu bar. Ini hasilnya adalah floatingnya sebanyak 36 ya, untuk 100 kali final set. Nah, akan kami modelkan kembali dengan menggunakan asumsi 2 bar. Ya, baik. Tadi simulasi awal adalah dengan menggunakan kapasitas bar space-nya cuma 2. Nah, bagaimana jika bar space-nya ini eh, kita menggunakan 2 bar sehingga kapasitas bar space-nya itu ada 4, eh, maka otomatis akan menggunakan 2 alat hammer ya di sini. Eh, kita model simulasinya masih sama, parameternya kita asumsikan dengan menggunakan limit 100 ya. 100 untuk kegiatan final set. Kita coba kita run simulasinya. Ya, running awalnya akan mendetek jumlah sumber daya yang sudah ada ya, atau initial content dari sumber daya masing-masing sebelum mereka akan melakukan running untuk simulasinya. Kita percepat sedikit. Nah, ini merupakan kegiatan pertama, bottom pipe positioning dengan mengurangi kegiatan panjang dan mengurangi placement ya untuk welding dengan menggunakan ini. Kemudian akan dioper ke kerjaan backing ring. Selanjutnya, agak kita percepat. Nah, ini untuk kegiatan upper pipe-nya dengan menggunakan crane. Titik-titik ini menyebutkan tentang kegiatan yang sudah dilakukan dan di depannya adalah kegiatan yang sedang dilakukan. Contoh, pekerjaan backing ring sudah selesai 1, welding juga sudah selesai 1, NDT selesai 1, pipa juga sudah selesai 1, kemudian ini akan dari sini akan masuk ke ready to float. Nah, setelah dia mencapai 2 titik yang ready to float, maka mereka akan floating. Ini kita percepat saja ya. Nanti kita akan lihat transport. Nanti biasanya akan kelihatan di sini berapa banyak dia akan antri ya. Jika kita menggunakan